Koms tuh koalisi, ada yang bisa bantuin aku nggak? Koalisi aktivis, musisi dan seniman Indonesia yang sebenarnya punya perhatian dan hatinya untuk masalah-masalah sosial dan terutama saat ini adalah tentang Palestina. Nah, sebenarnya kita sambil menunggu para pembicara yang masih ada yang sholat, masih ada yang sebentar lagi akan bergabung bersama kami. Saya mungkin akan sedikit introduction dulu gitu ya. Untuk teman-teman, acara ini, INA for Palestina, atau ya kita bisa tahu Indonesia for Palestina, ini sebenarnya acara yang kedua. Acara pertama sudah dilakukan sebelumnya, juga di Krapela dan juga ada satu lagi konser penggalangan dana di Tamrin 10 gitu. Nah, hari ini sebenarnya ini adalah upaya kita untuk terus-menerus mengumandangkan solidaritas kita terhadap Palestina. Tapi juga sebenarnya hari ini kita pengen lebih dari sekedar bersolidaritas lewat musik, tapi juga membuka ruang-ruang bersama gitu. Bener, solidaritas seperti apa sih yang sebenarnya kita miliki gitu ya. Makanya hari ini kita memulai acara ini dengan diskusi. Diskusinya tuh kita kasih judul dalam bahasa Indonesia ya, soalnya kadang-kadang bahasa Inggris suka nggak bisa bahasa Inggris gitu saya. Jadi kita tulisnya di sini adalah menyalakan sumbu solidaritas untuk negara Palestina merdeka. Nah, hal ini semua sebenarnya kita lakukan gitu ya. Kenapa gitu? Karena sejak agresi Israel ke Gaza dan juga tentu saja menyusul peristiwa tanggal 7 Oktober 2023, kita kayak udah menyaksikan pembunuhan massal, penghancuran fasilitas sipil, penggusiran paksa, dan pemutusan akses dengan sengaja terhadap kebutuhan dasar yang telah mengancam kurang lebih 2 juta orang yang terjebak dalam penjara terbuka di Palestina. Itu udah rasanya sangat menyakiti hati kita ya, yang mungkin kita jaraknya beribu-ribu kilometer dari Gaza gitu. Dan agresi Israel ini kita udah tahu membunuh lebih dari 42.000 orang Palestina dan 30% korbannya adalah perempuan dan anak. Sampai hari ini belum ada tuh kejelasan kapan gencatan senjata dan eskalasi ini akan menurun gitu. Bahkan yang kita tahu setiap hari serangannya tuh semakin meluas gitu ya. Dan gak hanya ke tepi barat, tetapi juga mengancam pihak manapun yang berusaha mengganggu agenda Israel ke Gaza Utara seperti Libanon dan Syria. Makanya sebenarnya kalau belum ke situ. Makanya kalau teman-teman lihat gitu di sini, kita juga ada tulisan Axis of Resistance. Sebenarnya kita pengen ngasih tahu bahwa ini bukan perkara tentang satu negara aja, ini juga bukan tentang sebuah negara diokupasi gitu. Ini soal genosida dan ini harus menjadi concern kita secara internasional gitu ya. Dan tentu saja kemanusiaan karena dampaknya udah berkali-kali. Saya mau sedikit sombong ya, bukan sombong, ya boleh lah ya sombong sedikit di era-era seperti ini kan seringnya sombong ya di sosial media. Tapi saya mau sombongnya di sini. Saya pernah sekali ada kesempatan untuk pergi ke Libanon, ke Beirut. Saya nggak nyangka gitu ya, ternyata kota yang seindah itu gitu ya, dan semaju itu pemikirannya, tapi banyak sekali reruntuhan bekas perang gitu. Dan itu kayak ya ampun, memang kondisi wilayah di sana tuh sangat panas gitu ya di Timur Tengah itu gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa sangat penting kita untuk membicarakan hal ini gitu, supaya kita tahu solidaritas kita itu berangkat dari kemanusiaan dan kita sama-sama punya solusi apa yang bisa kita lakukan. Nah, hari ini kita
bertemu di sini, yaitu yang tadi saya bilang, karena digerakkan perasaan kemanusiaan itu ya. Nah, dalam diskusi ini, saya akan memandunya, saya akan memandu diskusi ini, dan saya lupa gini ya, saya adalah Kania Mamonto, saya sehari-hari bekerja di Asia Justice and Rights atau AJAR, yang memang secara khusus organisasi kami bekerja untuk memperkuat masyarakat sipil supaya bisa berbicara tentang kebenaran dan juga bekerja di mekanisme keadilan transisi setelah konflik. Nah, kami di diskusi ini akan menyebut Palestina sebagai negara Palestina merdeka. Kenapa? Karena untuk menyatakan solidaritas dan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Maka dari itu, marilah kita menyalakan sumbu solidaritas untuk negara Palestina merdeka. Dalam diskusi ini, saya akan membagi dalam 3 fase supaya kita tahu bahwa dukungan kita terhadap Palestina itu bisa lewat banyak hal, bisa lewat banyak topik. Yang pertama adalah kita pengen lihat nih, sebagai warga Indonesia yang majoritinya sangat mendukung negara Palestina merdeka gitu ya. Kita pengen lihat sejarahnya. Kenapa? Karena dari sejarah kita bisa belajar dan punya argumentasi yang kuat kenapa kita penting mendukung Palestina. Yaitu sejarah posisi Indonesia untuk Palestina dan mekanisme penyelesaian konfliknya. Karena pasti kita pengen dong konfliknya selesai. Dan upaya-upaya apa nih secara mekanisme hak asasi manusia atau hukum internasional bisa dilakukan, dan kita sebagai warga dunia bagaimana caranya kita bisa berkontribusi gitu ya. Hari ini kita bakal bertemu dengan Pak Makarim, nanti akan lebih banyak, Makarim Wibisono mohon maaf, akan lebih banyak bicara tentang hari ini. Kemudian yang kedua adalah upaya keluar dari Gaza dan support humanitarian dari Indonesia untuk Palestina. Telah hadir juga bersama dengan kita ya, teman-teman dari Mercy, teman-teman dari Dompet Duafa, dan tentu saja ada Ustadz Hussein Gaza, ya mungkin bisa dicari ya beliau di mana soalnya belum kelihatan. Yang punya pengalaman otentik, pengalaman yang sangat organik berada di sana dan juga mengumpulkan upaya-upaya solidaritas yang nyata gitu ya di Indonesia. Jadi kita akan melihat upaya-upaya tersebut. Kemudian topik yang terakhir adalah bagaimana narasi publik dan upaya keseharian untuk Palestina merdeka. Di sini kita udah ada teman-teman dari Republika yang akan share gimana sih berperang narasi itu juga ada gitu di ranah media gitu ya. Siapa coba aku mau tanya teman-teman yang keblok Instagramnya, sosial medianya gara-gara kebanyakan repost soal apa yang terjadi di Palestina. Ada nggak di sini? Cuma Eka doang nggak? Bu Ita juga ya? Teman-teman ada ya? Gila kan? Segitunya gitu, lewat manapun dia bekerja gitu ya. Nah kita mau lihat nih sejauh apa sih sebenarnya narasi publik itu ada gitu ya, bisa melawan itu bersama-sama. Dan tentu saja hal yang paling real, yang paling kita bisa lakukan bersama-sama yaitu boykot. Nah di sini juga udah ada teman-teman BDS, yang mana aku kadang-kadang suka susah deh. Ada bahasa Indonesianya. Gerakan boykot, divestasi dan sanksi. Teman-teman di sini nanti teman-teman BDS akan cerita, BDS Indonesia, gimana, apa sih, bener gak sih sepengaruh itu gitu kita nggak beli lagi Starbucks, sepengaruh itu gitu kita nggak beli lagi McDonald's, sepengaruh itu kita lebih memilih haus, kita lebih memilih, apalagi teman-teman yang udah mendukung kita, nggak bisa lupa dong, Caksu Umis. Ya, terus juga teman-teman yang benar-benar secara ekonomi gitu. Nah, harapannya hari ini kita punya pengetahuan yang mungkin nggak bisa dibilang komplit juga, tapi cukup memadai kita untuk terus berargumentasi dan terus-menerus menunjukkan solidaritas kita untuk negara Palestina merdeka. Oke, tanpa berlama-lama, capek juga kan dengerin saya ngomong ya nggak sih? Oh ya. Oke, saya mau mengajak Pak Makarim Wibisono dulu untuk ke depan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah
kepada Pak Makarim Wibisono ini spesial juga buat kita karena Pak Makarim Wibisono adalah mantan pelapor khusus PBB mengenai Palestina tahun 2014 dan 16 sampai 2016. Silakan duduk Pak. Dan kemudian juga mantan Presiden Dewan Sosial Ekonomi PBB di tahun 2000 dan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB di tahun 2005. Kemudian juga dia terpilih sebagai Direktur Eksekutif dari Asian Foundation dan juga staf khusus Menteri Kesehatan RI dan juga staf ahli Ketua DPR untuk masalah-masalah luar negeri, dan dia juga memperoleh gelar Doktorandus dari Universitas Gajah Mada, Master of Art dari School of Advanced International Studies di Johns Hopkins University di Washington DC, dan memperoleh gelar guru besar profesor dari Universitas Erlangga di Surabaya. Oke, aku mau manggilnya satu-satu biar nggak terlalu tebel gitu di videonya, bener nggak kayak gitu, bener kan? Oke, terima kasih Pak Makarim udah bersama dengan kami di sini. Seperti kita tahu, Indonesia adalah negara pertama ya Pak, negara pertama yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua, dan rakyat Palestina jadi salah satu yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun 1955 dengan semangat anti kolonialisme di KAA, persoalan Palestina untuk pertama kalinya dibicarakan nih secara bersama-sama oleh negara-negara yang baru merdeka. Dan gak cuma itu aja, tahun 65 di Konferensi Asia Afrika, negara-negara Islam berkumpul lagi di Bandung dan secara khusus mengeluarkan resolusi tentang Palestina. Jadi sebenarnya masalah Palestina ini gak baru ya, benar-benar dari zaman baheula gitu. Dari zaman kita merdeka aja udah jadi sesuatu topik yang paling clear gitu yang kita suarakan. Dan sikap Indonesia atas penjajahan Israel terhadap negara Palestina semakin jelas gitu ya dalam posisi anti kolonialisme. Nah, kita tadi sudah dengar gitu ya, Pak Makarim juga punya rekam jejak 2014-2016 sebagai diplomat dan menjadi special rapporteur khusus untuk masalah Palestina. Nah, mungkin kita bisa dengar sedikit penjelasan dari Pak Makarim tentang bagaimana Pak Makarim mengurai sekilas perjalanan tentang solidaritas tersebut, secara solidaritas transnasional Indonesia terhadap Palestina, dan berdasarkan pengalaman sebelumnya berurusan dengan konflik, ya kita tahu ya pasti sangat sulit, sangat politik kepentingan gitu ya, dan sangat alot. Nah, apa saja sih Pak pengalaman Anda sebelumnya jika membicarakan dalam konteks Palestina ini? Silakan, mungkin waktunya sekitar 10 menit dulu Pak, kita coba. Terima kasih ya. Saya menghargai sekali inisiatif daripada Ajar untuk membahas secara terbuka mengenai hal ini ya. Karena masalah mengenai Palestina ini masalah yang sangat mendalam, Pak. Ya, kalau kita lihat bicara dengan teman-teman dari Palestina itu, mereka mengatakan bahwa ya the future atau hope. Ini suaranya kok agak besaran ya? Ya, mungkin bisa dibantu untuk lebih besar lagi suaranya. Oke, ya, mungkin Pak dicoba. Jadi suara, halo, ya. Jadi masalah Palestina ini buat orang Palestina sendiri merupakan suatu masalah yang menanya hidup atau mati ya, menurut mereka. Ya, saya sempat berkunjung ke sana sendiri pada waktu ke Gaza itu, melihat kenapa manusia sampai tega ya melihat bahwa memperlakukan orang-orang Palestina itu seperti kalau kita pergi ke safari di puncak, gitu. Kalau kita pergi ke safari puncak kan kita lihat pagar-pagar, benteng-benteng ataupun cara untuk menjaga supaya binatang-binatang jangan keluar. Nah, itu di Gaza persis kayak gitu. Jadi masuk untuk ke Gaza itu ada beberapa tempat, ada dari dari Mesir, bisa juga dari Israel, dari apa. Nah, saya masuk dari Mesir pada waktu itu. Nah, saya melihat bahwa
begitu masuk ke Gaza itu kita lihat di mana-mana anak-anak kecil tuh jalan-jalan lari-lari gitu. Waktu itu belum tanggal 7 Oktober ya, jadi saya belum hancur-hancuran ya. Jadi yang hancur-hancuran yang di dekatnya perbatasan, tapi daerah-daerah yang di dalam masih ada. Itu mereka pada lari-lari semua karena nggak ada sekolah, nggak ada apa ya, karena sekolah yang dibangun oleh UNRWA itu jadi tempat pengungsi semua ya. Nah jadi saya melihat aduh bagaimana bisa mereka bertahan hidup ya, bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi kehancuran yang besar-besaran. Yang sangat sedih saya lihatnya juga, oh semua water torrent, tempat untuk nyimpan air bersih itu ya, kita kan ada banyak ya tempat-tempat itu semua jadi sasaran tembak Israel. Jadi mereka orang-orang Palestina di situ tidak bisa dapat air bersih dari sumur apa dari apa, jadi terpaksa dari botol-botol itu ya. Nah sekarang saya ingin menganukan mengenai bagaimana melihat ya proses solidaritas bangsa Indonesia ini. Kalau kita perhatikan ya bahwa bangsa Indonesia itu merdeka itu kan karena kita berjuang melawan penjajah. Jadi oleh karena itu begitu melihat kasus Palestina ya kita itu langsung melakukan polisi untuk mendukung ya. Nah, kita lihat pada tahun 54 sebelum konferensi Asia Afrika kita mengirim delegasi ke Pakistan ke Kolombo karena di situ persiapan untuk konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah di situ semua orang bicara apa aja yang akan bicarakan apa. Nah Indonesia pada waktu bersama Pakistan itu minta bahwa harus dibicarakan mengenai Palestina di konferensi Bandung itu. Nah jadi pada waktu di konferensi Bandung maka masalah yang dibahas itu kemudian masalah Palestina salah satu menjadi core issue yang dibahas. Nah konferensi Asia Afrika ini kan bukan konferensi seperti sekarang ini. Itu konferensi itu adalah ada yang wakil negara, ada wakil organisasi pejuang, ada tokoh-tokoh masyarakat. Jadi itu kalau pagi, siang gitu, itu rapat di Gedung Merdeka itu. Tapi kalau sore itu ada di lapangan itu pada pidato-pidato untuk membangkitkan semangat untuk anti kolonialisme itu. Jadi antara konferensi dan juga antara mobilisasi jadi ini suasana perjuangan yang luar biasa. Nah seperti diketahui kan kita lahir dengan Dasar-Sila Bandung. Nah setelah Dasar-Sila Bandung maka kita memutuskan bahwa kita membantu. Nah saya ingin supaya agak konkret waktunya kan dikasih ke 10 menit ya. Jadi pada waktu pertemuan di Tanzania ya, Tunisia itu jadi Yasser Arafat kemari tahun 89 ya, 84 ya. Nah itu tahun 89 itu di di Tunisia itu orang-orang Palestina itu memproklamirkan kemerdekaannya. Kalau kita tanggal 17 Agustus ya, nah dia itu membuat proklamirkan itu ada di Tunisia. Nah karena sudah proklamasi, maka pada waktu itu Indonesia mengundang Farouk Kadomi, ke Jakarta. Nah pada waktu itu Farouk Kadomi sama Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Indonesia, menandatangani ya mengenai deklarasi pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina. Nah setelah itu maka penyerahan sebenarnya saya ada catat di mungkin ada di sini ya sudahnya. Jadi ada penyerahan duta besar Palestina pertama diserahkan kepada Presiden Soeharto. Nah kita menugaskan duta besar kita yang di Tanzania untuk menjadi duta besar di Palestina ya. Nah seperti diketahui ini kan orang pejuang Pak, pejuang ya. Jadi untuk membuka kedutaan besar di sini mereka nggak ada dana juga, nggak ada apa segala macam. Maka pemerintah Indonesia memberikan gedung Wisma dulu di jalan di Ponegoro ya, di situ dengan
beberapa ruangan yang pantas lah ya menjadi duta besar, dan kita memberikan dana operasi setiap tahun ya agar supaya mereka dapat bekerja, dapat berjuang untuk keperluan itu. Nah kemudian seperti diketahui kemudian status mengenai orang pejuang Palestina itu kan kemudian dapat status seperti Vatikan itu di PBB ya, itu zamannya Pak SBY jadi presiden. Nah, kita salah satu negara yang mendukung ya ke resolusi Majelis Umum PBB itu untuk dukungan itu ya. Nah, kemudian seperti diketahui Presiden Jokowi ini juga pada tahun 2015 kan mengadakan ulang tahun yang ke-60 ya, 60 ya. Nah, pada waktu ulang ke-60 ada deklarasi mengenai bagaimana dukungan kepada Palestina. Ada deklarasi untuk bagaimana membantu kapasitas Palestina itu ya. Nah, jadi pada waktu itu deklarasi mengenai dukungan Palestina itu isinya politik semua. Tapi yang deklarasi mengenai kapasitas itu ada janji yang dilakukan oleh Presiden SBY itu untuk memberi bantuan untuk melatih orang Palestina menjadi pejabat yang bisa menangani kalau dia merdeka. Jadi ada 1.000 orang Palestina itu ke Indonesia untuk latihan ya, untuk jadi training di mana-mana ya untuk melakukan itu ya. Nah kita melakukan. Nah kita juga pada terakhirnya juga kita memberikan statement di depan International Court of Justice ya, bahwa apa yang dilakukan Israel itu sangat bertentangan dengan resolusi Majelis Umum PBB nomor 7 nomor 7 ya _277 ya, yang ini sangat bertentangan dengan hukum ya hak asasi manusia, sangat bertentangan dengan hukum internasional, sangat bertentangan dengan hukum humaniter internasional ya. Jadi oleh karena itu perlu ada fatwa. Jadi kalau International Court of Justice samping putusan, dia juga membuat semacam fatwa hukum ya mengenai kasus itu. Jadi kita menganjurkan supaya International Court of Justice itu juga mengeluarkan hal itu. Mungkin karena waktunya 10 menit saya jadi bingung. Jadi mungkin itu ada gambaran sedikit ya mengenai bagaimana hubungan solidaritas antara kita sama itu. Ya, mungkin juga mungkin bisa Bapak lanjutkan lagi tentang gimana nih Pak pengalaman ketika membicarakan masalah Palestina di ranah PBB gitu. Sebagai special rapporteur pasti Bapak melihat sekali banyak fakta-fakta. Tapi kemudian di PBB sendiri kita tahu banyak politik kepentingan dan banyak sekali negara-negara yang juga masih berpihak pada Israel gitu pada saat itu. Bagaimana pengalaman Bapak saat membicarakan hal tersebut? Saya ingin ya pertama kali menggambarkan bahwa Palestina ini sebelum mereka merdeka itu kan bangsa yang menjadi bangsa yang tidak disukai oleh semua bangsa-bangsa di dunia. Ingat dulu bagaimana kasus Jerman itu membunuh orang-orang Yahudi, ya Holocaust itu kan. Nah, jadi setelah dia bergabung dan bisa mendapat, kan ada perjanjian antara orang-orang Palestina itu orang-orang Yahudi itu dengan Inggris. Karena pada waktu Perang Dunia Pertama ya, negara-negara Inggris, Prancis itu sudah hampir kalah dengan Jerman pada waktu itu. Ya. Jadi mereka untuk cari peluru nembak gitu yang bikin peluru itu amunisi untuk peluru yang nembak itu semua itu sudah habis semua. Yang menguasai itu adalah orang-orang Yahudi itu. Jadi orang-orang Yahudi itu jualannya itu apa? Jualan peluru itu dan juga jualan berlian. Jadi itu cara-cara orang-orang yang zaman dulu. Nah, jadi untuk bisa berperang menghadapi itu ya dia harus bisa menguasai peluru itu. Maka mereka berunding dengan Yahudi. Jadi saya minta bantuan Yahudi untuk membiayai usaha dari Yahudi untuk merdeka dan juga minta agar supaya akses peluru-peluru itu bisa diperoleh. Nah, mereka bilang saya akan bantu ya Inggris dan negara-negara batu. Tetapi ya setelah itu kalah, perperangan itu kalah, itu you harus memberikan tanah kepada orang Yahudi itu di Palestina.
Nah oleh Balfour, ya Menteri Luar Negeri, disediakan, iya dia bilang gitu, dalam rangka untuk memperoleh itu. Nah begitu dia Perang Dunia menang, ya tentunya mereka minta kan terus. Nah tahun 1948 mereka itu masuk ke Palestina itu, ya. Nah dengan kekerasan, makanya ada gerakan namanya Zionisme yang menggerakkan mereka dan juga mencoba menguasai wilayah itu. Nah, sebenarnya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu pada tahun 1947 ya itu sudah mengeluarkan resolusi ya untuk mencari jalan keluar. Ya. Nah mereka mengeluarkan resolusi itu keluar itu resolusi itu intinya adalah memberi jalan keluar pada two state solution. Dalam arti kata ada kemerdekaan buat Palestina tapi ada kemerdekaan untuk juga Yahudi atau Israel. Tapi at the same time juga mempertanyakan mengenai Yerusalem. Ya karena semua masing-masing pihak yang sana itu berusaha untuk mendapatkan Yerusalem itu sebagai bagian utamanya. Orang Palestina bilang the capital of Palestina itu adalah Israel. Tapi at the same time juga orang-orang Yahudi minta supaya itu Israel. Maka pada waktu itu resolusi dari Majelis Umum PBB itu mengatakan bahwa Yerusalem itu adalah satu kota yang dikuasai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan terbuka kepada semua agama yang ada memiliki kota tempat-tempat suci di wilayah itu. Ya, tetapi ya begitu. Jadi sebenarnya pernah ada jalan untuk mencoba cari jalan keluar mengenai itu. Ya, terakhir mungkin Pak, tentu saja tadi ketika PBB melihat ada two state solution atau solusi dari kedua negara gitu ya untuk urusan perebutan wilayah tersebut gitu. Nah, tapi juga hari ini kan sebenarnya semakin menguat konfliknya gitu. Nah, menurut Bapak sendiri mungkin sekalian menutup sesinya gitu ya. Hal-hal apa yang secara internasional dan mekanisme internasional terutama juga mekanisme PBB yang bisa dilakukan gitu ya dan yang harus lebih tepatnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah di Palestina hari ini gitu Pak, gimana Pak? Jadi mungkin supaya agak sedikit jelas ya bagaimana orang yang Israel itu untuk bernegosiasi ya. Jadi sebenarnya saya itu masuk jadi special rapporteur ini sebenarnya adalah berusaha agar supaya masalah penderitaan orang Palestina itu ada jalan keluarnya ya. Nah oleh karena itu maka saya berjuang ya, itu saingan saya dulu adalah orang Inggris sama orang Kanada ya. Nah itu orang yang non bule itu bisa terpilih ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang pertama kali di dalam sejarah dunia itu bahwa ada non bule itu jadi orang Islam. Nah saya ingatakan bahwa kepada pada orang Yahudi maupun kepada orang bahwa saya akan berbicara seperti apa yang ada kejadiannya. Nah kemudian saya dipanggil oleh duta besar Israel yang ada di Jenewa mengatakan bahwa you will be the first special rapporteur of the United Nations to be invited to go to Tel Aviv ya. Dan juga boleh pergi ke ke Palestina. Dia bilang provided ya bahwa you sepakat dengan apa perjanjian kita ini. Saya bilang apa perjanjiannya? Dia bilang saya mengingini kalau Anda sebagai special rapporteur of the United Nations itu pergi ke Tel Aviv dan ke Palestina, itu Anda itu begitu peluang keluar ya ada di airport mau keluar dari sana, Anda bersedia untuk mengadakan press conference. Ya, saya bilang saya bersedia. I have no difficulties to have it. Ya. Nah, terus kemudian tapi pada kesempatan itu Anda harus menyatakan 3 hal. Ya. Dibilang satu bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah karena dia diserang atau dibom dari Gaza, dari orang-orang wilayah yang Palestina itu. Ya. Terus kedua, bahwa bom yang dilakukan oleh Palestina itu dilakukan di daerah-daerah yang padat penduduknya. Jadi kayak human shield argument yang bahwa ini kalau misalnya dibalas itu kan berarti banyak orang-orang yang kena
sama tembakan itu. Dan yang terakhir, yaitu bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah dalam rangka bela diri, self defense, ya, tentara barat itu. Nah, saya bilang sama dia, responnya menarik ya pasti. ya, saya bilang, I have no difficulties to say that. Ya, saya tidak ada masalah untuk mengatakan itu. Tetapi itu harus merupakan fakta yang saya lihat sendiri. Ya, I don't want to make a prejudgment before saya ke sana. Saya bilang saya begini. Padahal saya belum lihat barangnya. Ya, saya nggak bilang saya akan bicara itu kalau memang itu kenyataan. Tapi dia katakan, if you don't have agreement on it, ya you tidak akan bisa ke sana. Dia bilang gitu. Jadi harus sepakat dulu, baru lihat. Lihat. Harus press con dulu, baru boleh lihat aslinya gimana. Saya tunggu setahun, ya. Saya kan mulainya dapat 2014. Enggak, dia berubah. Saya enggak ada gejala. Saya tunggu 2 tahun, ya. Enggak ada. Saya tambah 3 tahun, juga enggak bisa dikasih. Saya bilang, I will resign. Saya minta mundur dari itu. Buat apa saya jadi special rapporteur kalau saya tidak dapat akses untuk ke wilayah itu? Jadi saya satu-satunya special rapporteur of the United Nations itu yang mundur itu because of resistance dari Amerika. Jadi memang secara organisasi internasional pun sebenarnya banyak sekali halangan gitu ya Pak untuk sebenarnya membicarakan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sedikit aja Pak sebelum kita tutup, tapi ada nggak Pak menurut Bapak peluang di level internasional secara global gitu ya untuk benar-benar menghentikan apa yang sebenarnya sekarang hari ini terjadi terhadap negara Palestina merdeka itu? Begini ya, fakta ya, bahwa kasus yang terjadi di dunia ini yang sangat anti human rights itu kan adalah kasus apartheid di Afrika Selatan. Gitu? Kalau saya pernah lihat ke sana, saya lihat sendiri bahwa tempat-tempat seperti restoran, seperti tempat kolam renang, seperti itu dia bilang tidak boleh ya anjing maupun orang-orang black yang bisa masuk ke situ ya. Jadi mereka ada diskriminasi. Nah kemudian ya mereka itu adalah part of negara-negara Barat karena pada waktu itu kan ada bipolar system antara kelompok Barat atau kelompok Timur. Ya, jadi di situ adalah rezim Botha. Rezim Botha itu adalah orang-orang yang pro Barat kan, jadi dia anti komunisme ya. Nah, jadi mereka itu dianggap bahwa tidak mungkin ada gerakan bisa menghilangkan apartheid di Afrika Selatan. Nah, tapi pada kenyataan ya, semua ada gerakan untuk mencoba membuka kasus penghinaan orang-orang hitam itu yang dialami di Afrika Selatan. Ini semua jadi tersebar. Sampai juga di Amerika Serikat, ya. Nah, itu sampai sedemikian ada gerakan yang muncul di Amerika Serikat yang anti apartheid di Afrika Selatan, sehingga dengan demikian terjadilah pergolakan. Akhirnya Amerika Serikat juga tidak mendukung Botha sedemikian rupa sehingga akhirnya apartheid di Afrika Selatan itu menjadi sejarah. Nah, sekarang kasus di Gaza, kasusnya itu sudah merupakan barang yang sangat sering dibicarakan di Amerika Serikat. Ya banyak sekali gerakan-gerakan di Amerika Serikat yang sangat menolak itu. Tetapi ya masalahnya bahwa di orang-orang Israel ini mempunyai apa yang namanya AIPAC. AIPAC itu lobby daripada orang-orang Israel itu untuk mempengaruhi masyarakat Amerika Serikat termasuk juga the ruling class-nya itu. Ya. Nah, AIPAC ini yang kita harus hadapi. Nah, AIPAC ini. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi agar supaya pengaruh mereka terhadap pemerintahan yang ada di Amerika Serikat itu bisa berjalan. Karena bukan hanya di Demokrat saja mereka ada, tapi juga di Republikan juga ada. Ya. Nah, itu hal itu. Jadi sekarang ini kita menghadapi bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya pemerintah Israel, tapi juga kita menghadapi AIPAC, jadi lobby daripada Israel yang ada di mana-mana. Oke, terima kasih Pak Makarim, kita akan beri tepuk tangan, setidaknya kita jadi sedikit mengetahui sejarah gitu ya, jadi kita
kita ada di sini tuh bukan dari tiba-tiba hari ini gitu ya Pak, atau karena Oktober kemarin gitu. Tapi dari tahun 45 kita sebenarnya udah punya bibit-bibit solidaritas itu gitu. Dan hari ini tadi Pak Makarim bilang bahwa maksudnya belajar dari apartheid di Afrika Selatan, justru gerakan-gerakan revolusi itu juga dari masyarakat sipil gitu ya Pak. Solidaritas itu muncul bukan hanya di dalam negaranya gitu ya, tapi juga ada di luar negeri gitu. Dan untuk konteks Palestina kita mungkin lebih susah ya Pak, karena sekarang udah munculnya udah banyak banget di pop culture gitu ya, ada di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan yang kita harus hati-hati adalah tadi itu ya, lobby-lobby yang memang masih memperkuat upaya-upaya Israel gitu ya untuk terus berbohong tentang apa yang terjadi di publik gitu. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak sama teman-teman dari Republika. Terima kasih Pak Makarim, sepertinya mau duluan ya tadi katanya. Terima kasih banyak telah bergabung sama kita senang sekali. Terima kasih banyak Pak, bisa sambil ya minumnya mungkin nanti tolong dibawain.